Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, kita berjumpa kembali. Yuk tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat para murid ini dimarahi oleh Yang Yun, wajah mereka memerah karena malu, tidak tahu harus berkata apa. Ming Hao sangat ingin naik, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia menyatakan keinginannya untuk pergi, Yang Yun pasti tidak akan setuju. Dia tidak dapat menerima kenyataan di depannya. Mengapa Yang Chen, yang berada di tahap integrasi, berhasil mengalahkan Xing Ye, yang berada di tahap setengah dewa? Iblis hati yang telah terpendam tiba-tiba muncul kembali, terus-menerus memikirkan Yang Chen di dalam hatinya. Pria di dalam hatinya itu bagaikan iblis. Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar dingin, biarkan aku melakukannya, Paman Yang. Pembicaranya tidak lain adalah Zhang Fu. Melihat Zhang Fu bersedia mengambil tindakan secara pribadi, ekspresi Yang Yun menunjukkan kebahagiaan karena Zhang Fu adalah murid pewaris sejati Sekte Sangxian mereka. Apa arti menjadi murid pewaris sejati? Artinya, Zhang Fu pasti akan memasuki alam dewa sejati di masa depan. Sekalipun nanti ia lebih buruk, ia akan setara dengan rekan-rekannya. Para jenius luar biasa seperti itu, tentu saja, sangat dihargai. Baiklah, kalau murid muda Zhang Fu bersedia melakukannya sendiri, itu akan lebih baik lagi, kata Yang Yun sambil menyeringai. Kau sendiri yang harus menghadapi anak bermarga yang ini dan mengembalikan momentum untuk Sekte Sangxian kita. Kalau tidak, para fanatik Sekte Suandao ini akan menjadi terlalu arogan setelah memenangkan satu ronde. Zhang Fu bahkan lebih kuat dari Xing Ye. Meskipun ia berada di tahap demigod, perbedaan di antara mereka masih signifikan. Yang Yun yakin bahwa begitu Zhang Fu naik level, ia akan mampu mengalahkan Yang Chen. Serahkan saja padaku. Ming Hao, awasi baik-baik, jangan khawatir, aku akan membuat Yang Chen ini memohon ampun, kata Zhang Fu dingin. Begitu kata-katanya berakhir, dia sudah melangkah ke atas ring. Kecepatannya bagaikan bayangan yang lewat, lalu menghilang dalam sekejap. Melihat Zhang Fu naik panggung, Yang Chen terkejut, tetapi tak lama kemudian, ia pun merasa senang. Kemunculan Zhang Fu lebih awal bisa dianggap sebagai solusi untuk salah satu masalahnya, ia ingin menemukan cara untuk menyelamatkan Hong Yue. Bagaimanapun juga, ada pertarungan yang ditakdirkan dengan Zhang Fu. Kini setelah Zhang Fu berada di atas ring, ia berkata dengan nada mengejek, Yang Chen, aku tak menyangka kau bahkan bisa mengalahkan Xing Ye. Sepertinya Sekte Sangxian kita selama ini berpuas diri, meremehkan beberapa tokoh kuat di Sekte Suandaomu. Namun, semua itu kini berakhir. Sudut bibir Yang Chen sedikit terangkat. Namun, tepat saat ia hendak berbicara, tiba-tiba Sima Cheng memanggil dari belakang, Yang Chen, kembali dulu. Biarkan Zhang Xuan maju untuk ronde ini. Alasan utama memilih pengganti Yang Chen adalah karena lawannya adalah Zhang Fu, dan juga karena Yang Chen kemungkinan besar tidak akan bertahan lebih lama. Tentu saja, lebih baik menggantinya. Yang Chen pernah mendengar tentang Zhang Xuan, yang juga merupakan seorang master di antara banyak tahapan demigod dan seorang petarung berpengalaman dengan banyak pengalaman tempur. Akan tetapi, seberapa besar peluangnya untuk menang melawan Zhang Fu dapat dilihat sekilas. Yang Chen benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Sima Cheng. Ia melihat Zhang Xuan, yang siap naik panggung kapan saja, bersemangat untuk mencoba. Saudara Yang Chen, Anda sudah melakukan yang terbaik. Serahkan sisanya kepada saya. Jangan khawatir, penampilan saya tidak akan lebih buruk dari Anda. Sepertinya karena kemenangan Yang Chen, kepercayaan diri Zhang Xuan meningkat pesat, setidaknya terlihat dari ucapannya. Yang Chen, aku tidak menyangka kamu begitu takut. Baru satu pertarungan saja kamu sudah ingin kabur, hahaha. Zhang Fu tertawa terbahak-bahak. Tawa itu tidak menyembunyikan apapun, membiarkan semua orang mendengar dengan jelas. Yang Chen merasa agak terhina, tetapi mengingat itu adalah perintah Sima Cheng, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melompat turun. Melihat Yang Chen melompat turun, Zhang Xuan dengan gembira berlari ke atas panggung, sudah membayangkan kemenangannya. Melihat Yang Chen melompat turun, baik Taois Sun Yang maupun Taois Bintang Putih sangat terkejut. Saat ini, Pendeta Tao Bintang Putih masih mengenang adegan pertarungan Yang Chen dengan Xing Ye, merasa kagum bahwa Yang Chen mampu menghalangi jejak salib kecil kekuatan ilahi sekaligus merasa hal itu sudah diduga. Namun kemudian, Yang Chen melompat dari ring. Pengganti sementara, apa-apaan Sima Cheng? Apa dia punya otak babi atau apalah? Gumam Taois Bintang Putih dalam hati, mengumpat diam-diam. Taois Sun yang juga merasa aneh, serang selagi besi masih panas, kalau tidak momentumnya akan memudar. Karena Yang Chen sudah naik panggung, seharusnya dia terus menang sampai kalah. Masuk akal untuk tidak berganti di tengah jalan. Sima Cheng membuat kesalahan besar. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak peduli. Adapun Yang Chen, ketika dia kembali ke kamp, dia tampak bingung dan berkata, Kapten Sima, apa maksudmu? Beberapa ahli alam ilahi sejati tua di sebelahnya berkata, Yang Chen, mengingat pertempuranmu sebelumnya dengan Xing Ye dan kesulitanmu untuk bertahan, kami menggantimu dengan Zhang Xuan. Jangan khawatir, Zhang Xuan telah mencapai tahap demigod dan tidak akan terlalu buruk.
Yang Chen membelalakan matanya, tidak terlalu peduli apakah Sekte Suandao akan menang atau tidak saat ini. Dengan campur tangan orang-orang ini, ia tidak bisa memastikan kemenangannya, tetapi kuncinya adalah ia berniat melawan Zhang Fu, yang sangat penting untuk mendapatkan kembali Hong Yue. Namun orang-orang ini menghentikannya. Karena marah, Yang Chen berkata, semua senior salah paham. Junior masih punya sedikit kekuatan. Kau bahkan tidak bertanya sebelum menggantikan junior. Bukankah itu terlalu berlebihan? Yang Chen, jangan berlebihan. Kembalilah dulu. Ya, kami semua tahu situasimu, tidak perlu memaksakan diri. Para ahli alam ilahi sejati yang lama berbicara satu demi satu, tampak bahagia di permukaan, tetapi hati mereka dipenuhi tawa dingin. Apakah Yang Chen ini berpikir bahwa hanya karena dia memenangkan satu ronde, dia bisa buang air besar dan buang air kecil di kepala mereka? Sima Cheng melihat beberapa petunjuk, tetapi masih merasa bahwa kekuatan tempur Yang Chen belum cukup pada saat ini, jadi dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Yang Chen turun. Yang Chen hanya mengangkat bahu dan kembali ke posisi semula, menyebabkan banyak orang dari Sekte Sangxian tertawa diam-diam. Maka, babak baru pun dimulai. Sima Cheng secara pribadi naik ke ring alam dewa sejati. Adapun cincin di bawah alam dewa sejati, Zhang Xuan mengambil tindakan untuk melawan Zhang Fu. Pertempuran dimulai dalam sekejap. Yang Chen merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat sebentar dan menyaksikan pertarungan antara Zhang Xuan dan Zhang Fu. Zhang Xuan memang memiliki beberapa pengalaman tempur dan pengalaman bertarungnya cukup licik, tetapi melawan Zhang Fu, kepintaran dan pengalaman saja tidak cukup. Zhang Fu menggunakan 4 metode segel samsara yang sama. Terlebih lagi, ia memulai dengan mini cross seal yang sombong. Itu juga secara bertahap membuat Yang Chen mengerutkan kening. Kalian seharusnya tahu bahwa Xing Ye sudah cukup kuat, dan dia hanya menggunakan segel salib mini sebagai kartu truf di akhir. Tapi Zhang Fu berbeda, dia langsung menggunakan segel salib mini di awal pertempuran. Terlebih lagi, kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Xing Ye, yang mudah ditebak. Jika Zhang Fu menggunakan kekuatan suci untuk menampilkan segel salib kecil ini, kekuatannya pasti akan lebih besar daripada Xing Ye. Melihat ini, Yang Chen diam-diam menyadari kekuatan Zhang Fu dan tidak berani meremehkannya. Ia takut akan terjadi pertempuran sengit saat menghadapi Zhang Fu berikutnya. Jika dia tidak menggunakan beberapa kartu tersembunyi, akan sulit untuk menang melawan lawan. Saat dia memikirkan ini, teriakan bergema saat Zhang Xuan, yang tadinya penuh percaya diri, telah jatuh dari ring. Darah mengucur dari mulutnya, penuh rasa malu. Zhang Fu mencibir, dengan orang sepertimu yang berani menyombongkan diri barusan, sepertinya Sekte Suandao benar-benar kehabisan bakat. Kau bahkan tidak bisa menahan satu gerakanku, jadi enyahlah. Zhang Xuan telah kehilangan semua kesombongannya sebelumnya dan menatap Zhang Fu dengan ketakutan di wajahnya. Ia mundur dengan gugup dan bahkan tidak berani melawan lagi. Adegan ini membuat banyak pengikut Sekte Suandao, yang baru saja menyalakan harapan mereka, kehilangan separuhnya lagi. Kali ini, tidak terlalu buruk karena Sima Cheng secara pribadi melangkah maju dan akhirnya mengalahkan lawannya untuk memenangkan kemenangan pertama bagi cincin alam dewa sejati Sekte Suandao setelah menghabiskan beberapa upaya. Melihat Sima Cheng secara langsung terjun ke medan perang dan menang, Yang Yun berkata dengan dingin, karena Sima Cheng terjun ke medan perang begitu cepat, aku tidak perlu duduk di sini dan menonton. Ketika pembicaraan berakhir, Yang Yun pun melangkah maju dan langsung mendatangi ring. Yang Yun, akhirnya kau bergerak. Sima Cheng menggeram. Yang Yun mencibir, Sima Cheng, karena aku sudah keluar, kau seharusnya siap kalah. Atau kau benar-benar berpikir kau bisa menjadi lawanku. Jangan lupa bagaimana kau dikalahkan olehku sebelumnya. Kau masih berani menyebutkan sesuatu yang terjadi 100 tahun yang lalu. Kalau begitu, biar kutunjukkan perkembanganku sejak saat itu. Menyebut kekalahan 100 tahun yang lalu, Sima Cheng jelas kesal dan bertindak dengan marah. Tao Sunyang dan Tao Bintang Putih melihat ini dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Marah sebelum pertempuran bukanlah tanda kemenangan. Penganut Tao Sunyang tidak peduli siapa yang menang di antara keduanya, sementara penganut Tao Bintang Putih penasaran siapa yang akan dikirim Sekte Suandao selanjutnya untuk menghadapi Zhang Fu setelah kekalahan pertama mereka. Memang, Yang Chen berpikir sama. Namun, Sima Cheng kini berada di atas ring, bertarung sengit dengan Yang Yun, dan tidak punya waktu untuk mengatur seleksi di bawahnya. Tugas seleksi tentu saja jatuh pada 3 kultivator dewa sejati tahap akhir. Ketiga kultivator dewa sejati ini semuanya telah mencapai alam dewa sejati akhir, memegang jabatan tinggi, dan sekarang setelah Sima Cheng pergi, kata-kata mereka sangatlah menentukan. Saudara Yu Kuang, aku ingin tahu apakah kamu punya kandidat yang cocok untuk menghadapi Zhang Fu. Zhang Fu memiliki keterampilan yang luar biasa, dan bakatnya hanya sedikit di Sekte Suandao kita yang dapat menandinginya. Untuk menghadapinya, kita perlu menggunakan pendekatan yang berbeda, sebaiknya seseorang dengan pengalaman medan perang yang luas. Zhang Xuan juga sangat baik tadi, tetapi belum cukup. Untuk pengalaman medan perang yang kaya, bagaimana dengan Mo Hai? Poin prestasi Mo Hai tidak rendah, pasti ada puluhan ribu.
Baiklah, biarkan Mo Hai pergi. Yang Chen dapat mendengar diskusi di antara para tetua dengan jelas, dan menjadi marah ketika dia menyadari mereka tidak berencana untuk membiarkannya naik ke panggung. Apakah orang-orang ini punya masalah? Pengalaman medan perang. Bercanda, ya, pengalaman di medan perang memang berguna dalam pertempuran yang kacau, tapi ini adalah pertandingan ring 1 lawan 1 dengan ruang terbatas. Apa gunanya pengalaman Anda? Ia merasa bahwa para tetua itu tampaknya mempunyai niat yang sengaja untuk menjadikannya sasaran, dan tidak berniat membiarkannya naik ke atas panggung. Tebakannya memang benar. Bawahan para tetua ini masing-masing memiliki murid berbakat yang belum muncul dan membuat nama untuk diri mereka sendiri, jadi tidak ada peluang bagi Yang Chen. Terlebih lagi, ketika Yang Chen mengundurkan diri lebih awal, ia berani membantah pendapat mereka, jadi mereka tentu saja tidak senang. Mereka harus memberitahu Yang Chen bahwa menang melawan Xing Ye bukan berarti ia memenuhi syarat untuk mengganggu mereka. Mo Hai, kau naik. Perintah Penatua Yu Kuang. Lalu, seorang kultivator yang kurus dan berpengalaman berdiri, tampaknya pria itu bernama Mo Hai. Mo Hai menegangkan otot-ototnya dan menatap Zhang Fu dengan tatapan dingin ketika ia berdiri. Itu adalah simbol lawan yang berpengalaman dan pertempuran yang sengit. Namun, Zhang Fu sama sekali tidak menganggapnya serius dan mencibir, ambil ini. Begitu dia selesai, dia langsung menggunakan segel salib kecil lagi tanpa ragu-ragu. Yang Chen melihat dari bawah dan mendesah. Dia tahu bahwa hasilnya sudah diputuskan. Mo Hai memang seorang tokoh, dan menghadapi Zhang Fu tanpa rasa takut di matanya, menunjukkan bahwa mentalitasnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tapi mentalitas itu satu hal, dan kekuatan itu hal lain. Pertandingan ring tidak dimenangkan hanya dengan mentalitas, jadi bagaimana mungkin mereka menggabungkan keduanya? Seperti yang telah diprediksinya, Mo Hai, betapapun tenangnya, masih memiliki celah kekuatan yang signifikan. Ia maju dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh, ia terdorong keluar dari ring oleh segel salib besar milik Zhang Fu. Mo Hai sekarang memuntahkan seteguk darah, lebih parah dari Zhang Xuan. Namun, dia bukanlah orang yang paling menyedihkan. Yang paling menyedihkan tidak diragukan lagi adalah Sima Cheng di ring alam dewa sejati. Tak seorang pun menyangka Sima Cheng dan Mo Hai akan dikalahkan satu per satu. Tepat saat Mo Hai menghantam tanah, Sima Cheng jatuh bersimbah darah dan dalam kondisi mengenaskan. Ia tampak seperti pingsan. Kapten, pihak Sekte Xuandao tidak bisa tinggal diam. Lagi pula, di mata mereka, Sima Cheng adalah sosok yang tak terkalahkan, terutama di Sekte Xuandao. Selain tetua Qian Gong, ia tidak memiliki lawan, jadi siapa sangka ia akan kalah telak. Ia diko oleh Yang Yun. Melihat situasi ini, Tao Sunyang menggelengkan kepalanya dan berkata langsung, pihak yang kalah dalam kedua pertarungan adalah Sekte Xuandao. Dalam sekejap, moral Sekte Xuandao anjlok ke titik terendah. Tak seorang pun menyangka Sima Cheng pun akan kalah. Hasil ini sungguh kejam dan tak tertahankan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Siapa yang harus kita kirim selanjutnya? Ketiga tetua membantu Mo Hai dan Sima Cheng kembali ke tempat duduk mereka dan segera menginstruksikan tim medis dan untuk merawat mereka. Mereka khawatir tentang siapa yang harus dikirim selanjutnya karena Sima Cheng pingsan. Demi kemunculan alam dewa sejati, mereka mempertimbangkan untuk naik ke panggung sendiri, tetapi saat melihat kekalahan Sima Cheng, mereka pun ketakutan. Karena ini menyangkut reputasi mereka, mereka tidak akan dengan senang hati bergegas ke depan. Oleh karena itu, ketika harus menentukan siapa yang akan berada di atas ring, tidak ada yang akan menyebutkan nama mereka sendiri. Sebaliknya, mereka akan menunjuk orang lain. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya mereka bertiga mencapai kesepakatan dan menargetkan seorang pria bernama Luo Guang. Luo Guang, terserah padamu, kata Yu Kuang. Apa, aku. Luo Guang langsung menggelengkan kepalanya, benar-benar tak rela, Kapten Sima kita bahkan tak mampu menandingi Yang Yun, dan aku hanya berada di alam dewa sejati akhir. Bagaimana mungkin aku bisa melawan Yang Yun? Teman-teman, tolong pilih orang lain, aku benar-benar tak mampu. Jika Sima Cheng belum pernah kalah sebelumnya, ia mungkin masih memiliki kepercayaan diri pada teknik baru yang baru saja dikuasainya. Namun, sekarang setelah Sima Cheng kalah dalam kondisi yang menyedihkan, bagaimana mungkin ia memiliki kepercayaan diri untuk melawan Yang Yun? Ketika Yu Kuang dan dua orang lainnya melihat Luo Guang menolak, mereka dengan dingin berkata, Luo Guang, apa kau akan menentang perintah kami? Apa kau ingin memutuskan berdasarkan kepentinganmu sendiri, mau pergi atau tidak? Bagaimana dengan integritasmu? Apa kau masih menjunjung tinggi kehormatan Sekte Xuandao? Mendengar ini, Luo Guang merasa sangat frustrasi. Kedengarannya bagus, tetapi dia tahu mereka punya kekuatan yang lebih besar, jadi mengapa mereka tidak pergi sendiri? Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak punya pilihan selain maju dan bersiap untuk pertempuran dengan Yang Yun. Melihat Luo Guang pergi, Yu Kuang dan dua lainnya mulai mendiskusikan kandidat di bawah tahap demigod untuk menghadapi Zhang Fu. Ini membutuhkan pertimbangan yang cermat. Mereka ingin memilih Yang Chen, tetapi mengingat pembangkangannya di awal, mereka langsung menolak gagasan itu.
Sekalipun kemungkinan besar mereka akan kalah lebih banyak daripada menang, Yang Chen tidak perlu dilepaskan. Lagi pula, Yang Chen belum tentu bisa mengalahkan Zhang Fu. Aku punya dua kandidat yang cocok di bawah komandoku, satu Jing Tao, dan yang lainnya Feng He. Keduanya adalah master tahap demigod. Meskipun mereka baru saja mencapai tahap demigod, mereka lebih dari mampu menghadapi Zhang Fu. Aku ingin tahu apa pendapat kalian berdua, kata Yu Kuang. Dua orang lainnya tidak keberatan dan berkata, Jing Tao lebih cocok, karena dia punya banyak pengalaman. Biarkan dia pergi. Baiklah, biarkan Jing Tao pergi. Yu Kuang mengangguk, kalian berdua berpikiran sama sepertiku, aku juga berpikir Jing Tao adalah pilihan yang sangat bagus. Ketika percakapan berakhir, dia memilih Jing Tao, giliranmu. Pemuda bernama Jing Tao melangkah maju dengan wajah enggan, kalau begitu, Paman Yu, kenapa tidak kau biarkan saja orang lain pergi? Menghadapi Zhang Fu, aku benar-benar tidak percaya diri. Beraninya kau menunjukkan kelemahanmu bahkan sebelum pertarungan dimulai. Kau memalukan. Tanpa bertarung, bagaimana kau bisa tahu kalau kau bukan tandingan Zhang Fu? Yu Kuang memarahi. Jing Tao dan Luo Guang memiliki perasaan yang sama. Setelah melihat kehebatan Zhang Fu sebelumnya, mereka tidak berani melawan. Akan tetapi, karena mereka telah menerima perintah, mereka tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Yang Chen juga melihat semua ini dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat bahu ketika menyadari Yu Kuang dan dua orang lainnya masih belum memilihnya. Ungkapan, berani membunuh pencuri tapi tak punya kekuatan menyelamatkan surga, tepat menggambarkan suasana hatinya saat ini. Dia sekarang dipenuhi amarah, ingin mengalahkan Zhang Fu dan menyelamatkan Hong Yue, tetapi Yu Kuang dan dua orang lainnya, yang memiliki kekuatan untuk memutuskan, tidak memilihnya dengan sengaja. Dia tahu bahwa ketiga orang ini mempunyai prasangka buruk terhadapnya dan tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi. Melihat ekspresi kecewa di wajah Yang Chen, Yu Kuang mencibir. Seorang anak kecil di periode integrasi berani bersaing dengannya, tanpa tahu tempatnya. Akan tetapi, saat pikirannya melayang, Yu Kuang tiba-tiba bergidik. Itu karena suara gemuruh yang mengerikan tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Jika saja orang lain yang melakukannya, hal itu tidak akan jadi masalah, tetapi kebetulan itu adalah tetua Qiangong. Guru leluhur, Yu Kuang, lihat orang macam apa yang kau pilih. Biarkan Yang Chen naik cepat. Kukatakan padamu, jika kompetisi ini kalah total, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, Yang Chen jelas menang tadi, tetapi kau harus menggantikannya. Kukatakan padamu, aku tidak akan melawanmu sekarang, tetapi biarkan Yang Chen naik, dan aku akan membuatmu menderita setelah kompetisi berakhir, kata Penatua Qiangong dengan tegas. Yu Kuang gemetar seluruh tubuhnya, tidak menyangka Penatua Qiangong begitu menghargai Yang Chen dan masih memperhatikan situasi di sini sambil bertindak sebagai wasit untuk pertandingan lain dan berbicara membela Yang Chen. Apakah Yang Chen sepenting itu bagi tetua Qiangong? Dia tidak punya pilihan selain diam dan menunjukkan rasa hormat kepada tetua Qiangong. Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah berkata, baiklah, Jing Tao, kembalilah. Yang Chen, kau sudah bangun. Jing Tao dan Yang Chen tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi kegembiraan mereka tampak jelas di wajah mereka. Jing Tao tadinya mengira tidak ada jalan kembali, tetapi tiba-tiba Yu Kuang mengingatnya, dan dia merasa lega karena tidak harus melawan Zhang Fu lagi. Yang Chen juga sangat terkejut karena Yu Kuang tiba-tiba menyadarinya. Ia tak ingin membuang-buang waktu lagi, dan setelah memberi hormat singkat, ia langsung melompat ke atas ring. Sesampainya di ring, Zhang Fu mengejek, hehe, Yang Chen, beraninya kau naik ke ring juga. Kukira kau begitu takut setelah melihat kemampuanku tadi sehingga kau tak punya nyali untuk melawanku lagi. Zhang Fu, tampaknya kau sangat percaya diri bisa mengalahkanku, kata Yang Chen dengan tenang. Mengalahkanmu? Bukan aku ingin mengalahkanmu, tapi kau sama sekali tidak bisa mengalahkanku, kata Zhang Fu dingin, dengan nada menghina. Dia sudah memiliki rasa superioritas alami saat menghadapi Yang Chen, dan sekarang dengan kemenangan beruntunnya, perasaan superioritas ini tumbuh semakin kuat. Melihat kepercayaan diri Zhang Fu, Yang Chen tersenyum alih-alih marah, benarkah? Kalau begitu, kenapa tidak bertaruh saja? Kompetisi sederhana saja rasanya agak membosankan. Mendengar akan ada taruhan tambahan dalam pertarungan, banyak orang menjadi tertarik. Bahkan pendeta Tao Bintang Putih pun penasaran dengan rencana Yang Chen. Zhang Fu tak mungkin menolak, dan berkata dengan suara berat, oh, kamu mau bertaruh apa? Apa yang kau inginkan dariku? Yang Chen menyipitkan matanya. Kalau kau kalah, aku ingin kau bersujud 10 kali di hadapan semua orang dari Sekte Sangxian hari ini. Bagaimana? Syarat ini seharusnya tidak terlalu berat untukmu, kan? Kata Zhang Fu dingin. Baiklah, tidak masalah. Yang Chen setuju tanpa ragu. Hal ini membuat banyak orang tak percaya. Apakah Yang Chen sudah gila? Mengapa dia begitu mudah menyetujui Zhang Fu? Memangnya dia pikir Zhang Fu itu siapa? Apa dia pikir dia bisa mengalahkan Zhang Fu dengan mudah? Yang Chen berkata perlahan, jika aku kalah, aku akan bersujud 10 kali di depan Sekte Sangxian hari ini.
Jika kau kalah, permintaanku tidak tinggi, aku hanya ingin satu orang di sampingmu. Zhang Fu terkejut dan menyipitkan mata, berkata, kau ingin seseorang di sisiku. Bukan saja dia yang bingung, tetapi semua orang tidak dapat mengetahui apa yang sedang direncanakan Yang Chen. Hanya di antara kerumunan Sekte Sangxian, Hong Yue tahu apa yang dipikirkan Yang Chen, dan hatinya tersentuh. Yang Chen rela melawan Zhang Fu demi dirinya, menunjukkan bahwa ia masih peduli padanya. Ya, aku ingin gadis ini di sisimu. Yang Chen menunjuk Hong Yue. Jari ini menimbulkan kehebohan. Untuk apa kau menginginkannya? Zhang Fu mengangkat alisnya dan tampak bingung. Kalau orang lain, reaksinya mungkin tak akan sekuat itu, tapi Hong Yue adalah pengecualian. Saat pertama kali bertemu dengannya, ia tak hanya mengagumi kecantikannya, tapi juga kemampuan uniknya. Jika dia bisa mengintegrasikan kemampuan Hong Yue ke dalam langkah meluncur anginnya, dia akan tak terkalahkan dalam pertempuran dan pelarian. Namun, wanita ini sangat gigih, dan betapapun gigihnya dia tidak bisa mendapatkan teknik bayangannya. Namun sekarang, Yang Chen juga tertarik pada Hong Yue. Zhang Fu jelas merasakan kewaspadaan, meskipun dia tidak tahu alasan Yang Chen tertarik pada Hong Yue. Yang Chen secara alami merasakan kewaspadaan Zhang Fu dan tahu bahwa Zhang Fu pasti telah menyadari nilai Hong Yue. Ia segera memprovokasi, mungkinkah murid inti Sekte Sangxian begitu lemah? Ketika aku kalah, aku bisa dengan rela bersujud kepada Sekte Sangxian tanpa ragu. Sekarang aku hanya menginginkan seorang wanita, tetapi kau, Zhang Fu, ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Mendengar kata-kata Yang Chen, banyak orang dari Sekte Suandao mendesah serempak. Ah, sudah berakhir sekarang. Apakah Yang Chen menganggap bersujud sebagai suatu kehormatan? Jika dia benar-benar kalah dan harus bersujud, di mana wajah Sekte Suandao kita akan ditinggalkan? Jika ada yang tidak senang, itu bukan hanya orang-orang dari Sekte Suandao, tetapi juga Taois Bintang Putih. Alasan pendeta Tao Bintang Putih tidak senang juga terkait dengan taruhan Yang Chen, tetapi yang dipedulikannya bukanlah taruhan Yang Chen yang kalah, melainkan taruhan yang dimenangkan. Di matanya, Yang Chen adalah menantu laki-lakinya yang sombong, tetapi sekarang dia mencoba terlibat dengan wanita lain. Bagaimana dia bisa senang akan hal itu? Akan tetapi, saat dia hendak marah, dia teringat sesuatu. Memang benar dia tidak berhak memberitahu Yang Chen siapa yang disukainya, terutama karena Yang Chen belum membicarakan pernikahan. Namun, dia tidak panik karena dia tidak menganggap muridnya, Luo Yihong, lebih rendah dari seorang pelayan seperti Hong Yue. Sangat normal bagi pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir, tetapi kuncinya adalah siapa yang menjadi istri dan siapa yang menjadi selir. Pada saat ini, terprovokasi oleh kata-kata Yang Chen, Zhang Fu menggertakkan giginya meskipun ia tahu itu provokasi, baiklah, aku akan memberikannya kepadamu. Namun, aku menyarankanmu untuk bersiap secara psikologis, karena kemenanganmu hanyalah fata morgana. Begitu kata-kata itu terucap, Zhang Fu menyerang dengan ganas menggunakan segel salib mini. Segel salib mini ini muncul seketika, jauh lebih kuat daripada milik Xing Ye. Karena alasan inilah Yang Chen berhati-hati dan tidak meremehkannya. Saat segel salib mini melesat maju, Yang Chen segera memanggil raksasa petir, dengan guntur dan kilat menyambar, mencoba menghalangi segel salib mini di luar. Namun, kekuatan segel salib mini tak terbatas, dan efek dewa petir tampaknya tidak memadai. Yang Chen menggertakkan giginya dan menggunakan turunnya Dewa Petir. Saat sejumlah besar guntur dan kilat berkumpul, segel salib mini nyaris terpecahkan. Namun, serangan Zhang Fu masih jauh dari selesai. Setelah segel salib mini, ia menyerang lagi dengan segel salib besar yang bahkan lebih dahsyat. Saat segel salib besar dilepaskan, ia sudah berada pada level yang berbeda dari segel salib mini. Melihat segel ini terlepas, bahkan pendeta Tao Bintang Putih pun tak kuasa menahan cemberut dan khawatir pada Yang Chen. Jika Yang Chen benar-benar mahir dalam metode kultivasi tingkat tinggi Sekte Suandao, itu akan baik-baik saja. Namun, ia menyadari bahwa tidak ada satupun teknik Yang Chen yang berasal dari Sekte Suandao. Selain kitab suci Tai Chi, ia tidak bisa memikirkan keterampilan lain yang bisa digunakan Yang Chen untuk melawan segel salib besar. Memang, saat melihat segel salib besar, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit takut. Namun, ia tetap tenang seperti biasa. Saat segel salib besar datang, ia membuka peta penghancuran gunung dan sungai, dan sejumlah besar air hitam melonjak, yang kemudian dihancurkan lapis demi lapis oleh segel salib besar. Namun, Yang Chen sama sekali tidak patah semangat. Menghadapi segel salib besar yang mendekat, ia melepaskan 3 api sekaligus dalam jumlah besar. Akan tetapi, meskipun air hitam memperlambat kekuatan segel salib besar, itu tetap bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh 3 api. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa ia belum menguasai kitab suci Tai Chi. Kalau begitu, ia hanya bisa menggunakan beberapa teknik baru. Dalam sekejap, saat pikirannya berakhir, Yang Chen memegang tombak hantu. Saat tombak hantu itu lahir, perlahan-lahan ukurannya menjadi sama dengan sosok Yang Chen, dan kemudian dia menusuknya.
Suatu kekuatan yang tak dapat dijelaskan langsung menembus segel salib besar, dan kemudian angin kencang bertiup dari tengah segel, melarutkan semua ki sejati yang terkondensasi di dalamnya. Setelah tombak itu jatuh, seluruh tempat kejadian menjadi gempar, dan mata semua orang terbelalak karena terkejut, tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya tahu bahwa Yang Chen telah menghancurkan segel salib besar hanya dengan satu tombak. Teknik tombak macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Pupil mata Taois bintang putih mengecil, begitu pula Taois Sun Yang, keduanya terkejut. Tidak seorang pun tahu, dan itu normal karena itu adalah teknik tombak yang dipraktikkan Yang Chen di tanah leluhurnya, gaya terakhir teknik tombak Yuan campuran, gaya Hunyuan. Dan sekarang, dia baru saja menggunakan tombak pertama persepsinya tentang gaya Hunyuan, kesatuan Hunyuan. Hunyuan Unity memiliki kecerdikan yang sama dengan meriam gunung runtuh milik jurus pemecah gunung, yaitu memampatkan dan kemudian meledakkan ki sejati. Namun, tidak seperti jurus pemecah gunung, Hunyuan Unity memiliki kekuatan yang tak terbatas. Setelah dilepaskan, kekuatannya menjadi luar biasa dan tak terbatas. Secara logika, jurus Hunyuan ini berasal dari kehidupan sebelumnya, di mana ia hanya bertemu dengan para ahli dari alam bela diri surgawi. Bentuk terakhir jurus Hunyuan ini seharusnya tidak sekuat itu. Alasan dibalik kekuatan besarnya adalah karena bentuk akhir dari jurus Hunyuan sebenarnya tidak ada. Apa arti tidak ada? Sederhananya, pencipta teknik tombak Yuan campuran hanya menciptakan 3 gaya pertama, sedangkan gaya Hunyuan hanyalah cangkang kosong. Ini juga merupakan alasan mengapa Yang Chen berjuang untuk memahami gaya Hunyuan. Kemudian, ia menutup diri selama berhari-hari dan baru menyadari bahwa pencipta gaya Hunyuan baru menciptakan separuhnya. Jika gaya Hunyuan didefinisikan sebagai cangkang kosong, definisi itu adalah Hunyuan yang luas tak terbatas. Oleh karena itu, jika ia mengikuti kesimpulan sang pencipta, mustahil baginya untuk mengembangkan jurus Hunyuan. Yang Chen berkultivasi setengah jalan, lalu mulai menciptakan jurus Hunyuannya sendiri. Hasil kerja kerasnya selama setahun terakhir adalah meringkas gaya Hunyuan menjadi 3 gerakan tombak. Hunyuan Unity adalah tombak pertama yang ia kompresi. Ia memampatkan konsep Hunyuan style yang luas tak terbatas menjadi satu tarikan napas dan gerakan tombak, lalu melepaskannya. Adapun efeknya, hal itu telah dibuktikan tadi. Dalam sekejap, segel salib besar pun teratasi. Kekuatan gaya Hunyuan masih cukup berhasil. Pencipta teknik tombak Yuan campuran ini memang orang yang hebat. Meskipun paruh kedua jurus Hunyuan diciptakan oleh saya, tanpa konsep Yuan campuran yang tak terbatas, saya mungkin tidak akan menciptakan kesatuan Hunyuan ini. Kemungkinan besar, penciptanya tidak memiliki ranah yang cukup tinggi pada saat itu, sehingga tidak dapat memahami konsep Yuan campuran tak terbatas sama sekali, pikir Yang Chen. Pada kondisinya saat ini, dia bisa memahaminya dan menciptakannya. Teknik tombak macam apa ini? Zhang Fu menatap tajam ke arah Yang Chen, matanya dipenuhi keterkejutan. Saya rasa saya tidak berkewajiban untuk memberitahu Anda, jawab Yang Chen dengan tenang. Zhang Fu meraung marah, Yang Chen, jangan terlalu sombong. Apa kau benar-benar berpikir dengan menangkis segel salib besarku, kau pasti akan menang? Biar kutunjukkan jurus ini. Begitu kata-katanya selesai, telapak tangan lain muncul, berbeda dari segel sebelumnya. Saat telapak tangan ini diketuk, sejumlah besar karakter aneh muncul di sana. Karakter-karakter ini berputar sedikit demi sedikit, akhirnya membentuk telapak tangan emas raksasa. Ini, segel kebebasan minor. Tidak, pada level segel kebebasan, tidak ada lagi perbedaan antara kecil dan besar. Konon, segel kebebasan hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah mencapai alam dewa sejati. Zhang Fu baru berada di tahap setengah dewa, dan dia sudah menguasainya. Luar biasa, sudah berakhir. Hasilnya sudah ditentukan. Sekalipun segel kebebasan digunakan melawan para penguasa di alam dewa sejati, itu tetap aman. Tidak banyak ahli alam dewa sejati yang bisa menerimanya dan melawan. Yang Chen baru dalam periode integrasi. Bagaimana dia bisa melawan jejak reinkarnasi ini? Kini setelah Zhang Fu menunjukkan jejak reinkarnasi yang begitu besar, ia merasa yakin akan kemenangan dan tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, kau memang sangat kuat, tidak sia-sia aku bertindak sendiri. Namun, semuanya sudah berakhir. Aku telah berkultivasi hingga tingkat ketiga dari 4 metode segel reinkarnasi, yang merupakan asal mula esensi dari 4 metode segel reinkarnasi. Jurus segel kebebasan ini akan mengakhiri pertempuran ini dan menghancurkan mimpi di hatimu. Begitu kata-katanya berakhir, Freedom Cell bertabrakan dengan ketinggian di atasnya, dan meluncur turun dengan ganas. Keagungan dan kekuatan besar yang menyertainya membuat orang merasa tercekik. Terlalu kuat, kekuatan penindas ini saja sudah membuat orang tidak berani menonton. Semua orang mengira semuanya sudah berakhir. Namun, ekspresi Yang Chen tetap tidak berubah. Segel kebebasan. Itu saja. Sambil memegang tombak panjang, Yang Chen melangkah maju dan naik ke langit. Tombak panjang itu terangkat, dan dengan satu gerakan, tombak itu menembusnya. Persatuan Hunyuan. Dia menggunakan Hunyuan Unity yang sama yang baru saja digunakan untuk menghancurkan segel salib besar.
Namun, dibandingkan sebelumnya, kekuatan yang dilepaskan oleh Hunyuan Unity ini jelas tak tertandingi. Justru karena itulah masih ada ketegangan dalam perlawanan. Dalam sekejap, Hunyuan Unity milik Yang Chen bertabrakan dengan Freedom Seal dan, luar biasanya, berhasil menahan Freedom Seal. Adegan seperti itu membuat seluruh penonton terdiam. Suasana yang tadinya ramai menjadi begitu sunyi sehingga suara jarum jatuh terdengar jelas. Yang Chen sebenarnya telah menahan segel kebebasan. Pupil Zhang Fu juga mengecil, tetapi tak lama kemudian, ia menunjukkan ekspresi gembira karena jelas segel kebebasannya lebih unggul. Sebagai perbandingan, Hunyuan Unity milik Yang Chen jauh lebih kurang. Yang lain juga melihat petunjuknya. Hunyuan Unity Yang Chen jelas-jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan segel kebebasan sudah mulai menembus pertahanan Yang Chen. Ups, Taois Bintang Putih mengerutkan kening. Apakah Yang Chen benar-benar akan dikalahkan seperti ini? Meski kalah dari Zhang Fu bukanlah kekalahan gemilang, harapannya terhadap Yang Chen tidak sesederhana hanya mencapai titik ini. Semua orang mengira Yang Chen sudah kalah. Namun, pada saat itu, sebuah keajaiban terjadi. Persatuan Hunyuan, yang awalnya terpuruk, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Kekuatan ini langsung menembus segel kebebasan, melautkannya sepenuhnya, dan energi tombak yang meletus dari tombak itu melesat menuju Zhang Fu. Zhang Fu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia segera menggunakan langkah melayang angin untuk menghindar dan nyaris lolos dari serangan Hunyuan Unity Yang Chen. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Zhang Fu menatap Yang Chen, tidak mengerti mengapa ini terjadi. Bukan hanya dia, orang lain juga tidak bisa mengerti. Hanya Yang Chen yang mengetahui bahwa kekuatan Hunyuan Unity awalnya berada di paruh kedua, yang disebut prinsip Hunyuan Infinitely Fast. Awalnya, saat menghadapi segel kebebasan, kekuatannya mungkin tidak terlihat, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatannya semakin kuat. Disinilah letak kengerian persatuan Hunyuan. Yang Chen. Pada titik ini, Zhang Fu sudah marah dan malu. Berkali-kali, Yang Chen berhasil menyelesaikan langkah-langkah angkuhnya. Ia berpikir bahwa Yang Chen pasti akan kalah setiap kali, tetapi setiap kali, Yang Chen membalas dengan langkah yang sesuai. Yang Chen, kali ini, aku tidak percaya kau bisa menahannya. Wajah Zhang Fu memerah, urat-uratnya terlihat, dan niat membunuh muncul. Dia ingin Yang Chen mati. Saat percakapan berakhir, kekuatan abnormal lahir di sekelilingnya, bukan kekuatan biasa, melainkan kekuatan unik dari tahap demigod, kekuatan suci. Ketika kekuatan suci itu muncul, kekuatan itu mengembun di telapak tangannya, lalu membentuk segel kebebasan yang baru. Bisakah Yang Chen masih menahan segel kebebasan yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi kali ini? Jawaban setiap orang mungkin tidak seabsolut sebelumnya, tetapi mereka semua merasa bahwa peluang Yang Chen untuk melawan tidak tinggi. Bagaimanapun, Yang Chen sedang menghadapi kekuatan ilahi. Segel kebebasan yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi dan segel kebebasan biasa berada pada dua tingkat yang berbeda. Pada titik ini, Zhang Fu menampakkan senyum ganas, dan di tengah kegilaannya, dia dengan ganas melemparkan segel kebebasan. Gerakan yang sama, tetapi kekuatannya tidak lagi sama. Dan Yang Chen, melihat segel kebebasan yang datang, perlahan mengerutkan kening. Ia tahu betul bahwa akan agak sulit untuk menahan segel kebebasan ini hanya dengan Hunyuan Unity. Meski begitu, dia masih ingin mencobanya. Hunyuan Qi, bisakah menahan telapak kekuatan ilahi? Tombak panjang Yang Chen tergenggam erat di tangannya. Sebuah tombak melesat keluar, memancarkan Qi Hunyuan yang sama seperti sebelumnya. Itu masih gerakan itu, Taois Bintang Putih memiliki ekspresi serius, tidak percaya bahwa gerakan Yang Chen dapat menahan segel tangan ilahi yang tidak terkendali. Memang, ketika Hunyuan Qi Yang Chen digunakan lagi dalam kombinasi dengan segel tangan ilahi yang tak terkendali, dia langsung merasakan perbedaan antara segel tangan ilahi yang tak terkendali dan segel tangan tak terkendali biasa. Rasa sakit samar-samar muncul, dan tak lama kemudian rasa sakit itu menjadi lebih hebat, seakan-akan tubuhnya akan terkoyak. Jika ia terus menunggu, kekuatan Hunyuan Qi-nya akan semakin kuat, dan mungkin mencapai tingkat yang mampu menahan telapak kekuatan ilahi. Namun, kuncinya adalah ia tidak bisa bertahan pada tingkat ini. Baru saja Yang Chen hanya dirugikan, tapi kali ini dia tidak bisa menahannya. Sudah kubilang, mustahil untuk dikalahkan. Bagaimana mungkin segel tangan kekuatan ilahi bisa ditahan? Sudah berakhir. Tubuhku bahkan tidak mampu menahannya. Yang Chen menggertakkan giginya. Jika dia tidak mampu menahannya, wajar saja dia tidak bisa menunggu kekuatan Hunyuan Qi berkembang hingga mencapai potensi maksimalnya. Memikirkan hal ini, Yang Chen mendesah pelan, mengetahui bahwa mengandalkan Hunyuan Unity tidak mungkin lagi. Dalam hal ini, dia hanya bisa menggunakan tombak kedua dari 3 tombak primordial yang telah ditelitinya. Tombak kedua disebut Kesatuan Bawaan. Ujung tombak Yang Chen bergetar hebat, membentuk lingkaran, lalu, seolah-olah itu adalah Qi sejati biasa, melesat keluar seperti naga yang berenang. Lebih mengejutkan dan merusak daripada Qi Hunyuan tadi, auman binatang buas bahkan terdengar di kejauhan. Seketika, momentum Yang Chen mencapai puncaknya, dan dia benar-benar berhasil melawan segel tangan ilahi. Tak ada pihak yang menang.
Semua orang membelalak tak percaya. Yang Chen berhasil menahan segel tangan kekuatan ilahi. Teknik tombak macam apa ini? Bagaimana dia melakukannya? Semua orang bertanya-tanya tentang pertanyaan ini. Hong Yue berdiri di antara kerumunan, diam, tetapi hatinya dipenuhi gelombang keterkejutan. Ia mengkhawatirkan Yang Chen, tetapi kini ia menyadari bahwa Yang Chen tetaplah Yang Chen yang dulu. Penampilannya bagaikan kembalinya seorang raja. Dia tahu bahwa dia akan datang menjemputnya. Zhang Fu, Sekte Sangxian, tak satu pun menjadi masalah selama Yang Chen ada di sana. Yang Chen melihat bahwa Inate Unity telah menahan Unrestrained Hanseal dan senyum tipis muncul di wajahnya. Semua gerakan primordial yang diciptakannya ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Misalnya, Hunyuan Qi, karena kekuatan tubuhnya yang tinggi, ia bisa menunggu kekuatan Hunyuan Qi menjadi semakin kuat. Seberapa kuat kekuatan Hunyuan Qi nantinya, ia tidak bisa membayangkannya. Dan kesatuan bawaan berbeda dari kesatuan Hunyuan. Bukan karena lebih kuat dari Qi Hunyuan, melainkan, sebagai perbandingan, kekuatan kesatuan bawaan memang lebih berharga sebagai kartu truf. Apa itu kesatuan bawaan? Ini adalah jurus yang unik baginya, dan perbedaan terbesar antara kesatuan bawaan dan kesatuan Hunyuan adalah ketika kesatuan bawaan digunakan, jurus tersebut harus memiliki Qi sejati bawaan. Dan karena memiliki Qi sejati bawaan, ia menciptakan kesatuan bawaan ini. Perbedaan terbesar antara kesatuan bawaan dan kesatuan Hunyuan adalah bahwa Qi Hunyuan tidak terbatas, sementara kesatuan bawaan menyerap semua Qi roh langit dan bumi dalam radius 10 km dalam 3 napas dan melancarkan pukulan puncak. Inilah kesatuan bawaan. Istilah kesatuan bawaan mengacu pada penyerapan Qi roh bumi bawaan, dan kesatuan diintegrasikan ke dalam tombak dan langsung meledak. 3 tarikan napas, tapi sebentar saja. Di mata semua orang, Yang Chen saat ini hanya setara dengan Zhang Fu, bahkan sedikit tertinggal. Sepertinya dia tidak akan mampu menahan segel tangan ilahi yang tak terkendali dalam jangka panjang. Namun, hal itu tidak terjadi di mata Yang Chen. Dia telah menunggu satu nomor, atau lebih tepatnya, satu momen. 1 napas, 2 napas. Yang Chen masih sedikit tertinggal dalam perjuangannya dengan segel tangan tak terkendali. Bisakah Yang Chen menang seperti ini? Sementara orang-orang merenungkan pertanyaan ini, Pendeta Tao Bintang Putih dan Pendeta Tao Sun yang saling bertukar pandang, memahami pertanyaan yang ingin mereka tanyakan di mata masing-masing. Artinya, Qi roh langit dan bumi di sekitarnya menurun dengan cepat, seakan-akan setengahnya lenyap dalam sekejap. Apa yang terjadi tidak diketahui. Tepat pada saat keraguan ini, tibalah saatnya untuk napas ketiga. Tepat pada saat ini, Qi roh langit dan bumi di sekitarnya langsung mengembun di ujung tombak Yang Chen. Bersamaan dengan seruan 4 kata, kesatuan bawaan, kekuatannya akhirnya meledak, melonjak keluar. Bahkan segel tangan ilahi yang tak terkendali pun tampak tertutupi. Kekuatan ilahi memang kuat, tetapi di hadapan Qi bawaan yang besar, mungkin tidak ada yang tak terkalahkan. Tombak Yang Chen sekarang adalah kekuatan terkuatnya. Zhang Fu awalnya berusaha sekuat tenaga untuk menekan Yang Chen, tetapi pada saat ini dia tidak bisa menghindar lagi. Dia merasakan gelombang Qi roh menyerbu ke arahnya seperti air pasang, tidak ada kesempatan untuk menghindarinya. Zhang Fu memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Tubuhnya tak terkendali saat ia jatuh dari ring. Yang Chen sebenarnya menahan diri. Mempertimbangkan faktor Hong Yue, ia tidak melukai Zhang Fu secara serius dengan kekuatan Inate Unity, melainkan hanya memaksanya keluar dari ring. Sekarang Zhang Fu jatuh dari ring, Yang Chen menarik sisa kekuatan kesatuan bawaan dan membiarkannya menghilang sepenuhnya. Fluktuasi Qi roh langit dan bumi di sekitarnya sebelum dan sesudah membuat Taois Bintang Putih dan Taois Sun yang keduanya tercengang. Mampu mengendalikan Qi roh langit dan bumi di sekitarnya dengan bebas memang merupakan ciri khas periode integrasi, tetapi ia dapat mengendalikan Qi roh langit dan bumi dalam radius 10 km secara instan, seolah-olah menggenggamnya di telapak tangannya. Ini, bahkan di alam dewa sejati, akan sangat sulit bagi seseorang untuk melakukannya, bisik Taois Sun Yang. Mereka yang bisa mencapai langkah ini telah melewati ribuan cobaan di setiap alam, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya di usia semuda itu, gumam Pendeta Tao Bintang Putih dalam hati. Sayang sekali, bibit yang begitu bagus jatuh ke tangan Sekte Suandao. Taois Sun yang menggelengkan kepalanya, merasa kasihan. Taois Bintang Putih berkata perlahan, aku tidak punya banyak hal untuk disesali. Haha, Taois Bintang Putih, kau munafik. Aku tak percaya kau tak tergoda oleh bibit sebagus itu. Taois Sun yang mencibir. Saya memang tergoda, dan itulah sebabnya saya berinisiatif untuk menganggapnya sebagai mitra aliansi pernikahan gerbang Qingyu kita. Di masa depan, saya akan memperlakukannya seperti keluarga sendiri, jadi tentu saja tidak ada penyesalan, kata Pendeta Tao Bintang Putih sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Taois Sun yang merasa canggung. Kapan Taois Bintang Putih mulai bertindak? Ia baru saja memikirkan aliansi pernikahan ini, tetapi langsung direnggut oleh pihak lain. Ada banyak murid perempuan cantik di gerbang Qingyu, tetapi mereka hampir tidak dapat menemukan gadis-gadis cantik di Pulau Bintang Luo. Sambil mendesah, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dalam kompetisi.
Pendeta Tao Bintang Putih jauh lebih bahagia. Itu membuktikan bahwa penilaiannya tidak salah. Pada saat yang sama, Luo Yihong, yang berada jauh di sana, menyaksikan kejadian ini. Ketika ia melihat Yang Chen menghancurkan Zhang Fu dengan kekuatan periode integrasi, ia tercengang. Bisakah dia melakukan hal-hal ini jika dia berada dalam masa integrasi? Luo Yihong menggelengkan kepalanya. Meskipun ia bisa dipandang rendah oleh semua rekan perempuan di tahap demigodnya, ia jelas tidak bisa menandingi seorang demigod sekuat Zhang Fu dengan kekuatan tahap integrasinya. Dia teringat dengan apa yang pernah disebut oleh tuannya sebagai keliaran. Sekarang, dia tampaknya benar-benar melihat perbedaan antara Yang Chen dan para jenius lainnya, dan perbedaan itu adalah sifat liar yang dibicarakan oleh gurunya. Yang Chen ini tidak mengikuti aturan sekte dan mampu menonjol di antara mereka yang disebut jenius, inilah dia, inilah sifat liarnya yang seperti raja. Mungkinkah dia adalah jodohnya yang ditakdirkan? Orang-orang dari sekte Sangxian tidak bisa lagi tinggal diam. Mereka semua berdiri, lupa membantu Zhang Fu, dan hanyut dalam keterkejutan mereka. Zhang Fu kalah. Itulah yang mereka lihat, dan mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan yang mustahil ini. Tentu saja, orang yang paling bahagia adalah Hong Yue. Yang Chen menang. Dia selalu percaya pada Yang Chen. Selama pria ini, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Hanya ketika Zhang Fu muntah darah dan menahan sakit di dadanya, dia tidak mampu mengakui dan mempercayai kenyataan kehilangannya. Aku kalah. Zhang Fu terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Apakah dia benar-benar kalah? Meskipun ia tak bisa menerimanya, itu fakta. Ia telah jatuh, dan ia sendiri yang terbaring kalah di luar ring. Zhang Fu, sepertinya kau harus memenuhi janjimu sekarang. Yang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Zhang Fu. Dalam duelnya dengan Zhang Fu, satu-satunya orang yang ia pedulikan adalah Hong Yue. Zhang Fu ingin menarik kembali kata-katanya, tetapi tidak ada kesempatan untuk berdebat di depan semua orang, jadi dia harus berkata, gadis itu milikmu. Karena tidak ingin mengingat kehilangannya, dia langsung memberi instruksi, Hong Yue, pergilah padanya. Hong Yue bersemangat, tetapi Yang Chen tidak terburu-buru. Ia malah berkata, Zhang Fu, sebelum membawanya kembali, bukankah seharusnya kau menghilangkan racun dan larangan pada Nona Hong Yue terlebih dahulu? Dia tidak percaya Zhang Fu akan dengan mudah mengendalikan Hong Yue tanpa metode curang apapun. Pada saat ini, Hong Yue juga ingat bahwa dia masih berada di bawah larangan Zhang Fu dan sangat beracun. Mendengar kata-kata Yang Chen, banyak orang tersentak kaget dan mulai berdiskusi. Aku tak percaya Zhang Fu, yang tampak seperti pria sejati, benar-benar meracuni dan membatasi pelayannya. Dia hanya berusaha mengendalikannya. Ini terlalu jahat. Bahkan para tetua dan senior sekte Sangxian mengerutkan kening saat mendengar tindakan Zhang Fu, karena itu merupakan aib besar bagi reputasi sekte mereka. Ditatap semua orang dengan ekspresi aneh seperti itu, Zhang Fu tidak mau mengakuinya dan menggertakkan giginya, Yang Chen, apa yang kau bicarakan? Hong Yue hanyalah pelayanku. Jika kau punya pikiran mesum tentangnya, katakan saja, kenapa harus berpura-pura menjadi pria sejati? Benar, Yang Chen. Jangan pikir kau bisa bicara omong kosong hanya karena kau menang. Kalau kau tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, hubunganmu dan sekte Sangxian kami tidak akan berakhir. Yang Chen, sebaiknya kau memberikan penjelasan yang masuk akal untuk ini. Tepat sekali, Yang Chen ini jelas-jelas punya pikiran mesum tentang melihat wanita cantik. Sekarang dia akan membawanya pergi, dia malah mencoba membalikkan keadaan. Ini benar-benar menyebalkan. Banyak orang mengira Yang Chen hanya tamak akan kecantikan Hong Yue dan ingin memanfaatkannya. Namun, Yang Chen mencibir dalam hati. Jika Zhang Fu mengakuinya secara langsung, ia pasti akan menganggapnya orang pintar. Namun, sekarang, ia telah kalah dan pikirannya kacau, namun ia masih berusaha menyembunyikannya. Dia berkata dengan dingin, benarkah begitu, Zhang Fu? Kau bilang kau tidak mengerti maksudku. Apa kau ingin aku menemukan bukti pada tubuh Nona Hong Yue? Saat buktinya ditemukan, rencana jahatmu akan terbongkar. Kalau begitu, kuharap kau bisa tahan dengan tatapan aneh dari dunia luar. Yang Chen, jangan bicara omong kosong. Orang-orang sekte Sangxian masih mengumpat keras-keras. Yang Chen hanya menatap langsung ke Zhang Fu, menunggu jawabannya. Menghadapi tatapan Yang Chen, Zhang Fu merasakan gelombang ketakutan yang membuncah di hatinya, menelan ludahnya, dan menenangkan diri. Ia menyadari bahwa tak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Jika kebenaran terungkap, reputasinya benar-benar akan hancur. Lagi pula, karena tidak membiarkan Hong Yue lolos, dialah yang paling tahu larangan dan racun jahat apa yang telah dia tempatkan di tubuhnya. Memikirkan hal ini, Zhang Fu langsung menggigil dan berkata berulang kali, wanita ini tidak diketahui asal-usulnya, dan aku memang memberinya beberapa larangan yang diperlukan untuk mencegahnya menimbulkan efek buruk di medan perang. Karena kau ingin membawanya pergi, tentu saja aku harus menyingkirkannya. Ini penawarnya, tangani sendiri. Ketika percakapan berakhir, Zhang Fu dengan enggan mengeluarkan sebotol penawar racun dan melemparkannya ke tangan Yang Chen. Meskipun kata-katanya tampak terbuka dan jujur, banyak orang melihat wajah asli Zhang Fu.
Ternyata Zhang Fu benar-benar menggunakan cara yang keji terhadap wanita ini. Zhang Fu, sulit sekali mengetahui sifat asli seseorang. Dia benar-benar kejam. Bahkan orang-orang dari Sekte Sangxian sendiri memandang Zhang Fu secara berbeda, mengetahui bahwa kata-katanya hanyalah kedok. Yang Chen mengambil penawarnya dan berbalik ke Hong Yue. Hong Yue sangat gembira dan bergegas menuju Yang Chen. Banyak pelayan Zhang Fu menunjukkan ekspresi iri di wajah mereka, mengingat kekejaman Zhang Fu. Siapa di antara mereka yang tidak ingin ditebus seperti ini? Sebagai perbandingan, Yang Chen memperlakukan orang jauh lebih baik, perbedaan yang sangat besar dari Zhang Fu. Dan tantangan dan kemenangan yang bagaikan mimpi ini adalah impian setiap wanita. Tuan muda, Hong Yue kembali ke sisi Yang Chen, suaranya penuh kegembiraan. Yang Chen menatap Hong Yue dan menyerahkan penawarnya, minumlah penawar ini. Kamu sudah sangat menderita selama ini, kembalilah dulu, kita bicara nanti. Hong Yue tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk bicara, dia pun mengikuti Yang Chen keluar dari ring. Ketika mereka kembali sekali lagi, tak seorang pun berani menegur Yang Chen lagi. Jika pada awalnya mereka menganggap kemenangan Yang Chen hanya sebuah kebetulan atau keberuntungan, kini mereka sudah tahu betapa kuatnya dia dan tidak perlu memprovokasinya. Dia telah mengalahkan Zhang Fu dan Luo Xing dengan kekuatannya sendiri. Siapa yang berani memprovokasi seorang jenius seperti itu? Banyak orang bahkan memikirkan cara meminta maaf, berharap Yang Chen tidak menyimpan dendam. Kalau tidak, banyak dari mereka yang menjelek-jelekannya di belakangnya, dan mereka tak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan masa depan mereka. Tak sedikit pula yang menyesal, seperti Zhang Hefei. Ia tak kuasa menahan rasa sesal ketika mengingat betapa dekatnya ia dengan Yang Chen saat mereka bergabung di tim. Ia tak hanya gagal membangun hubungan baik dengan Yang Chen, tetapi juga menyinggung perasaannya. Sekarang Yang Chen telah menunjukkan kemampuan bertarung yang hebat, Zhang Hefei merasa ingin menangis, membenci dirinya sendiri karena begitu picik saat itu. Yang Chen, di sisi lain, tidak terlalu memikirkannya. Logikanya, setelah setiap pertarungan, ia seharusnya masih berada di atas ring sebelum Yu Kuang dan kedua rekannya bertukar tempat. Alasan ia memilih mundur bersama Bulan Merah adalah karena ia tidak lagi peduli dengan kemenangan atau kekalahan Sekte Suandao. Jika pada awalnya, sebagai murid Sekte Suandao, ia ingin membantu sekte tersebut, kini, ia sudah murka dengan tindakan Yu Kuang dan rekan-rekannya. Jika bukan karena Bulan Merah, dia pasti terlalu malas untuk menghadapi Zhang Fu. Sekarang setelah dia mengalahkan Zhang Fu, dia tidak perlu melanjutkan pertarungan. Justru karena melihat pikiran Yang Chen, Yu Kuang dan kedua rekannya agak ketakutan. Mereka menyaksikan Yang Chen kembali dengan santai, merasa gugup ketika mereka berkata, Yang Chen, temanku, kamu masih perlu menjalani beberapa pertempuran lagi nanti, mengapa kamu kembali begitu cepat? Sepertinya setelah aku mengalahkan Luo Xing, para tetua berpikir aku perlu istirahat lebih lama sebelum bertarung lagi, dan mereka sepertinya tidak berencana untuk membiarkanku bermain lagi. Sekarang setelah aku mengalahkan Zhang Fu, aku sudah terlalu banyak mengeluarkan tenaga dan tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Kuharap ketiga tetua bisa menemukan orang lain, kata Yang Chen perlahan, lagi pula, seharusnya ada banyak jenius di bawah komandomu. Yu Kuang dan rekan-rekannya tentu saja geram dalam hati. Membayangkan bagaimana Yang Chen, seorang kultivator di periode integrasi, berani mengejek mereka seperti ini saja sudah membuat mereka semakin marah. Namun, mengingat kata-kata tetua Qian Gong dan fakta bahwa Yang Chen berhasil mengalahkan Zhang Fu, mereka hanya bisa menahan amarah. Sekarang, mereka sama sekali tidak bisa memprovokasi Yang Chen. Sekalipun mereka tahu Yang Chen sedang membalas dendam, mereka tetap harus tersenyum dan berkata, Yang Chen, temanku, itu semua hanya kesalahpahaman, kesalahpahaman. Apa kau lupa kehormatan Sekte Suandaoku? Mendengar kata-kata, kehormatan umum, suara Yang Chen berubah dingin, dan ia menegur tanpa menunjukkan wajah apapun, beraninya kalian bicara soal kehormatan umum. Kalau ketiga tetua benar-benar peduli, aku rasa kalian tidak akan bertindak. Ini, Yu Kuang dan rekan-rekannya semuanya marah tetapi tidak berani berbicara. Jika masalah ini salah, tetua Qian Gong akan membuat mereka menderita. Yang Chen, kami salah. Tolong bantu kami sekali lagi. Kalau bukan demi kami, setidaknya demi Paman Master Qian Gong, yang selalu memperlakukanmu dengan baik, Yu Kuang dengan enggan mengangkat nama tetua Qian Gong. Yang Chen sudah marah dan sudah lama berpikir untuk berhenti. Kalau bukan karena penatua Qian Gong, dia tidak akan repot-repot berurusan dengan mereka bertiga. Justru karena penatua Qian Gong memperlakukannya dengan baik, dia tidak langsung melepas topengnya. Setelah mereka membahasnya, Yang Chen berkata dengan dingin, karena senior Yu Kuang sudah bilang begitu, kenapa kau tidak menghadapi pertempuran alam dewa sejati berikutnya sendiri? Selama senior Yu Kuang bersedia memimpin, aku, Yang Chen, tentu saja akan bersedia. Tapi jika senior Yu Kuang tidak berani, sepertinya aku tidak punya alasan untuk melanjutkan. Kamu, Yu Kuang panik. Yang Chen jelas-jelas mencoba menjatuhkannya juga. Kuncinya adalah Yang Chen memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya.
Dia akan menghadapi Yang Yun, ahli alam dewa sejati teratas dari Sekte Sangxian. Yang lebih penting, boom, Luo Guang, ahli alam dewa sejati yang baru saja diturunkan, dikalahkan dalam waktu singkat. Di hadapan Yang Yun, yang tak kenal ampun, Luo Guang sama menyedihkannya dengan Sima Cheng, bahkan mungkin lebih buruk. Mengira dirinya akan berakhir seperti itu nanti, Yu Kuang tidak punya nyali untuk menghadapi Yang Yun dan mencoba mencari alasan untuk menunda. Namun, Yang Chen tidak memberinya kesempatan dan berkata dengan tegas, "Sekarang, Penatua Yu Kuang, kau seharusnya menjadi salah satu orang terkuat di alam dewa sejati, dan pertempuran melawan Yang Yun ini seharusnya diserahkan kepadamu. Jika kau tidak pergi, apa yang disebut kehormatan keseluruhan akan menjadi lelucon." Sepertinya aku, Yang Chen, juga tidak punya alasan untuk mengikuti nasihat Penatua Yu Kuang dan melanjutkan kompetisi. Sialan, Yu Kuang ingin membunuh Yang Chen, tetapi dia tidak punya pilihan selain menahannya. Memikirkan hukuman berat dari tetua Qian Gong, ia ragu-ragu sejenak. Akhirnya, ia berkata, "Yang Chen, sahabatku, kau benar. Kehormatan adalah yang terpenting. Aku akan melawan Yang Yun. Kuharap kau akan membantu Sekte Suandao kita mendapatkan kembali martabatnya dalam pertempuran di bawah alam dewa sejati." "Tidak masalah, tetua Yu Kuang. Serahkan saja padaku," Yang Chen menyeringai. Senyum ini tidak diragukan lagi bersifat sarkastis. Yu Kuang sangat menyesalinya. Jika dia tahu, mengapa dia memprovokasi Yang Chen. Dia tidak tahu bahwa, si kecil, dari periode integrasi ini akan memiliki kekuatan yang begitu besar, yang membuatnya terpojok. Sekarang memikirkan keganasan Yang Yun, Yu Kuang tahu bahwa dia sedang memainkan trik yang disebut meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Yang Chen tidak peduli dengan sisanya. Akhir Yu Kuang akan menjadi pukulan telak dari Yang Yun, yang setidaknya akan melampiaskan sebagian amarahnya. Adapun pertarungan berikutnya, meskipun agak melelahkan, namun tidak akan seberat saat ia melawan Zhang Fu. Yang Chen membiarkan Red Moon kembali ke kerumunan, dan kemudian kembali ke ring sendiri. Pada saat ini, yang mengalami masalah adalah Sekte Sangxian. Mungkin tidak perlu khawatir tentang cincin alam dewa sejati karena Yang Yun menjaganya, dan mampu melawan 10 lawan tanpa banyak kekhawatiran. Namun, siapa sangka Yang Chen akan memiliki pesona yang sama dengan Yang Yun, berdiri di cincin yang berbeda tetapi melakukan hal yang sama seperti Yang Yun. Begitu dia berdiri di sana, mereka tidak tahu lagi siapa yang harus dipilih. Pada akhirnya, di bawah tekanan kedua wasit, Taois Bintang Putih dan Taois Sun Yang, Sekte Sangxian dengan enggan memilih seseorang untuk naik panggung. Namun, hasilnya jelas. Dalam waktu singkat, orang di atas panggung kalah dan mundur. Dibandingkan dengan Zhang Fu dan Luo Xing, kegigihan orang ini masih kurang, dan pertarungan dengan Yang Chen berada pada level yang sama sekali berbeda. Sekarang setelah orang lain dikalahkan, Yang Chen, yang berdiri di atas ring, merasa agak tak terkalahkan di alam di bawah alam dewa sejati. Jika hal seperti itu terjadi pada seseorang di tahap demigod, itu akan menjadi hal yang langka dan wajar untuk terjadi. Namun, hal itu terjadi sekarang kepada seseorang di masa integrasi, yang akan mengejutkan siapapun. Pada saat yang sama, Taois Bintang Putih dan Taois Sun yang sama-sama memperhatikan cincin Yang Chen. Adapun pertarungan antara Yang Yun dan Yu Kuang, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, hasilnya sudah terungkap, membuat pertarungan itu tidak berarti. Namun, tampaknya hanya Taois Bintang Putih yang benar-benar memperhatikan pertarungan Yang Chen dengan orang keempat yang dikirim oleh Sekte Sangxian, sementara Taois Sun yang mengerutkan kening dan tampak linglung. Setelah beberapa saat, Taois Sun yang akhirnya berkata, "Ini dia, aku tahu mereka akan datang." "Bagaimana Taois Yunsang menyampaikan pesan itu?" tanya Taois Bintang Putih dengan elegan. Mulut Tao Sun yang mengerucut, "Si kecil ini, Yang Chen, sungguh luar biasa. Kali ini, dia kemungkinan besar akan memberikan kontribusi besar. Mata-mata kita telah menemukan bahwa orang-orang ras asing telah menyiapkan sejumlah besar pasukan di lebih dari 10 lokasi, siap menyerang kapan saja." "Oh, menarik sekali. Yang Chen telah menyampaikan pesan yang sangat penting. Aku ingin tahu apakah kali ini, keseimbangan kekuatan yang sesungguhnya di wilayah ini bisa sedikit condong ke arah manusia kita," kata Taois Bintang Putih. "Penyergapan sudah disiapkan. Selama Raja Laut itu berani datang, hehe, mereka pasti akan menemui ajalnya," kata Taois Sun Yang. "Apakah Taois Yunsang memberikan instruksi?" Taois Bintang Putih menyipitkan matanya. "Hanya satu instruksi, tahan pasukan kita." Taois Sun Yang berkata perlahan, "Lagi pula, rencana kita sudah pasti gagal. Kalau mereka berani datang, mereka cuma jebakan. Tidak perlu terburu-buru, kita hanya perlu mereka datang sendiri ke depan pintu kita." Mendengar ini, Taois Bintang Putih juga menunjukkan senyuman. Pada saat yang sama, terdengar teriakan melengking, dan orang lain dari Sekte Sangxian dikalahkan oleh Yang Chen, disertai dengan teriakan, dan dijatuhkan dari ring. Tak lama kemudian, terdengar teriakan lain, ternyata itu Yu Kuang yang baru saja diseret ke medan pertempuran oleh Yang Chen. Kondisi Yu Kuang kini bahkan lebih buruk daripada lawan-lawan Yang Chen, berlumuran darah, dan nyaris tak bernyawa.
Ia terjatuh di bawah ring, yang membuat Yang Yun sangat tidak sabar, dia terlalu lemah, bahkan tidak memberiku pemanasan yang layak. Ini pertarungan terakhir, tidak bisakah mereka mengeluarkan seseorang yang bisa membuatku tertarik? Yang Yun marah sekarang, tetapi alasan kemarahannya tidak ada hubungannya dengan kelemahan Yu Kuang. Melainkan karena cincin untuk mereka yang berada di alam dewa sejati tidak berada di bawah kendali mereka. Tentu saja dia murka dan tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya, dia melampiaskannya pada Yu Kuang yang merupakan mangsa empuk. Yu Kuang dipenuhi dendam, tidak tahu di mana ia telah menyinggung Yang Yun, dan dipukuli olehnya, berlumuran darah dan memar. Akhirnya, ia dibawa pergi dengan susah payah. Melihat Yu Kuang dalam keadaan seperti itu, Yang Chen juga menghela napas lega. Sekarang, saatnya berurusan dengan orang terakhir dari Sekte Sangxian. Masing-masing pihak hanya boleh menyingkirkan 5 orang, baik di alam dewa sejati maupun di alam di bawahnya. Di kolom alam dewa sejati Sekte Suandao, mereka hanya memenangkan 1 pertandingan. Kini, dengan tambahan Yang Yun dan Yu Kuang, mereka sudah cukup tereliminasi dengan 5 orang. Jadi medan pertempuran alam dewa sejati merupakan situasi yang merugikan. Adapun alam di bawah alam dewa sejati, mereka telah seri dengan Sekte Sangxian, dan kini kedua belah pihak telah menyingkirkan 4 orang, dengan hasil berada di tangan orang terakhir. Sekte Sangxian tentu saja tidak mau kalah, dan mereka dengan hati-hati memilih orang baru setelah Yang Yun kembali. Dilihat dari ekspresi aneh Yang Yun, tidak sulit untuk memastikan bahwa ia telah memberikan bimbingan dan bantuan. Dalam pertarungan terakhir ini, Yang Chen memang menemui beberapa kesulitan, namun pada akhirnya, ia memenangkan pertandingan. Ketika orang terakhir tersingkir dari ring, Taois Bintang Putih menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata dengan lembut, di bawah alam dewa sejati, Sekte Suandao menang. Mendengar kabar tersebut, warga Sekte Suandao bersorak. Bagaimanapun, mereka telah tertindas selama bertahun-tahun, dan kini akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas. Siapa yang tidak senang? Taois Bintang Putih melanjutkan, baiklah, Sekte Suandao, Sekte Sangxian, dengarkan baik-baik. Karena kalian berdua masing-masing sudah meraih 1 kemenangan, kalian seri. Jika kalian ingin menyelesaikan seri ini, ada 2 cara, pertama, mengadakan kompetisi besar kolektif lagi, dan kedua, memilih perwakilan individu dari masing-masing pihak untuk menentukan kemenangan. Selisih kekuatan antara kedua peserta yang terpilih tidak boleh lebih dari 1 tingkat. Siapapun yang menang akan menjadi pemenang keseluruhan. Bagaimana kalian ingin membandingkannya, kedua belah pihak harus memutuskan sendiri. Mendengar ini, Sekte Suandao dan Sekte Sangxian tentu saja mulai berdiskusi dengan mendesak. Pada titik ini, tidak ada pihak yang ingin kalah, kedua belah pihak menahan napas, ingin mengalahkan pihak lainnya. Bahkan Sekte Suandao yang setengah mati tidak mau mengakui kekalahan sekarang. Sekte Suandao tidak cukup bodoh untuk memilih kompetisi besar lainnya, meskipun mereka tahu bahwa hal itu akan sangat merugikan mereka. Kartu truf mereka adalah Yang Chen. Situasi yang paling tepat adalah Yang Chen mewakili Sekte Suandao dalam pertempuran di bawah alam dewa sejati. Pada saat ini, Sekte Sangxian juga tenggelam dalam pikirannya. Di bawah kepemimpinan Yang Yun, pemikiran semua orang sangat konsisten, tidak diragukan lagi, kita harus memilih kompetisi akbar lainnya. Meskipun kita seri, pihak kita telah menyingkirkan lebih banyak orang daripada pihak mereka, jadi wasit pasti akan memilih proposal kita. Dengan 1 putaran lagi, aku tidak percaya bocah bermarga yang itu masih memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan. Adapun murid-murid Sekte Sangxian kita, mereka pasti jauh lebih kuat daripada Sekte Suandao. Saya juga menyarankan untuk mengadakan kompetisi besar lagi. Menang tidak akan sulit. Kuncinya adalah orang bermarga yang mengacaukan segalanya. Yang Yun tentu saja tidak ragu untuk membuat pilihan ini. Namun, tepat ketika ia hendak membuat keputusan, tiba-tiba seseorang berdiri. Tidak perlu kompetisi besar lagi, beri aku kesempatan lagi, aku ingin melawan Yang Chen lagi. Aku pasti akan mengalahkan Yang Chen. Orang yang berbicara tidak lain adalah Zhang Fu. Saat ini, Zhang Fu mengepalkan tinjunya, dipenuhi rasa enggan. Setelah kalah dari Yang Chen, ia tentu saja gelisah dan bertekad untuk membalas dendam. Sekarang ia memiliki kesempatan baru, bagaimana mungkin ia melewatkannya? Saat ia membayangkan kekalahannya oleh Yang Chen, dan penghinaan yang dideritanya karena insiden dengan Hong Yue, hati Zhang Fu dipenuhi rasa sakit. Dia harus mengalahkan Yang Chen dan mendapatkan kembali harga dirinya. Yang Yun melihat Zhang Fu yang berbicara dan menyipitkan matanya, Zhang Fu, apakah kamu yakin? Ya, seru Zhang Fu dengan sengit, sebelumnya aku kurang siap dan meremehkan lawanku. Kali ini, dia tak akan punya peluang melawanku. Kupikir kau hanya tidak mau, tapi biarlah. Aku punya harta karun di sini yang bisa kupinjamkan padamu. Karena kau mewakili wajah Sekte Sangxian, pastikan untuk mengalahkan bocah bermarga yang itu dan beritahu dia bahwa Sekte Sangxian kita tidak bisa diremehkan, bisik Yang Yun dengan kasar. Yang Chen berdiri di tengah kerumunan, penasaran bagaimana Sekte Sangxian dan Sekte Suandao akhirnya akan memutuskan untuk bersaing. Bagaimanapun, ia harus fokus pada penyembuhan dan pemulihan terlebih dahulu.
Selama tidak ada kecelakaan, ia pasti akan menghadapi pertempuran lain nanti. Tak lama kemudian, Taois Bintang Putih dan Taois Sun yang menjadi tidak sabar. Mereka bertanya, apakah kedua belah pihak sudah memutuskan cara untuk memutuskan seri? Pemimpin tetua Sekte Suandao tanpa ragu berkata, kami sarankan masing-masing pihak mengirimkan satu orang untuk satu pertandingan, dan pemenangnya akan mengklaim kemenangan. Kami ingin mengirimkan Yang Chen. Saya mengerti, tapi keputusan akhir bukan di tangan Anda, Sekte Suandao. Kita masih perlu mendengar apa yang dikatakan Sekte Sangxian, kata Taois Bintang Putih. Orang-orang dari Sekte Suandao tidak bisa menahan rasa kecewa. Bagaimana mereka bisa mengharapkan hasil yang baik jika Sekte Sangxian memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan? Sebenarnya, Pendeta Tao Bintang Putih tidak pernah menyangka Sekte Suandao akan menang. Ia hanya berharap Yang Chen tampil baik. Ia tidak khawatir apakah Sekte Suandao akan menang atau tidak. Sekarang, hampir semua orang bisa menebak pilihan apa yang akan diambil Sekte Sangxian. Saat itu, mata semua orang tertuju pada Yang Yun. Anehnya, Yang Yun justru berbicara dengan nada provokatif, tidak masalah. Karena orang-orang Sekte Suandao berpikir duel satu lawan satu lebih cocok untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat, kita akan menggunakan metode ini di Sekte Sangxian. Hah? Apa? Kapan orang-orang Sekte Sangxian menjadi begitu santai? Tidak, apa yang mereka pikirkan. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa pertandingan ulang akan lebih menguntungkan bagi mereka untuk menang. Taois Bintang Putih dan Taois Sun yang bertukar pandang, agak tidak bisa memahami pikiran Yang Yun. Namun, keputusan Yang Yun tidak ada hubungannya dengan mereka. Taois Bintang Putih hanya memastikan, apakah kau yakin, Yang Yun? Tentu saja aku yakin. Sekte Suandao akan mengirim Yang Chen, dan Sekte Sangxian kita akan mengirim Zhang Fu. Kata Yang Yun tegas. Mendengar Zhang Fu akan bertarung lagi, Yang Chen menyipitkan matanya dan tersenyum, mendapati situasi itu menarik. Yang Yun pasti punya tujuan membiarkan Zhang Fu bermain lagi. Setelah berpikir sejenak, kemungkinan besar dia tidak ingin melihat Zhang Fu dipermalukan dan ingin Zhang Fu menang melawan Yang Chen lagi dan mendapatkan kembali harga dirinya. Bagaimanapun, kekalahan memalukan Sekte Sangxian hari ini akan mencoreng kehormatan sekte mereka jika menyebar. Meskipun pemikiran seperti itu masuk akal, Yang Yun pasti telah membuat persiapan untuk membiarkan Zhang Fu bermain lagi. Tampaknya pertempuran baru ini tidak boleh diremehkan. Yang Chen, Sekte Sangxian mengirim Zhang Fu lagi, dan mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Yang Yun pasti memberinya harta karun yang kuat. Kalau tidak, Zhang Fu tidak akan bisa bersaing secepat ini lagi. Beberapa ahli tingkat tua datang untuk berdiskusi dengan Yang Chen. Tapi bukankah dikatakan bahwa senior tidak boleh memberikan artefak dewa kepada junior? Tanya Yang Chen heran. Juga, selama kompetisi, penggunaan artefak dewa sekunder ke atas dilarang, kan? Kompetisi di panggung Tianyun cukup adil, jadi ada aturannya. Tingkat dewa sejati ke atas tidak dipertimbangkan. Sedangkan untuk pertandingan di bawah tingkat dewa sejati, penggunaan artefak dewa sekunder ke atas dilarang. Oleh karena itu, tidak ada yang menggunakan artefak dewa sekunder atau harta karun tingkat tinggi selama kompetisi. Meski begitu, Yang Yun pasti sedikit percaya diri untuk membiarkan Zhang Fu bertindak. Saat kau maju, kau harus berhati-hati dan waspada. Orang-orang ini mengingatkan Yang Chen bahwa dialah satu-satunya harapan bagi Sekte Suandao saat ini. Yang Chen mengangguk, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Setelah selesai berbicara, Yang Chen melihat Zhang Fu yang sudah memasuki arena. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yang Chen langsung melangkah ke atas panggung. Saat dia naik ke panggung, Yang Chen merasakan kemarahan yang terpancar dari Zhang Fu. Yang Chen, kekalahanmu barusan hanya karena aku ceroboh. Tapi jangan khawatir, kali ini aku tidak akan ceroboh seperti sebelumnya, geram Zhang Fu. Kali ini, aku akan membuatmu menyadari perbedaan di antara kita di bawah kakiku. Benarkah? Sepertinya aku terlalu lunak padamu tadi. Kalau aku membuatmu pingsan, mungkin kau tidak akan berbicara seperti ini padaku sekarang, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Membayangkan dirinya dikalahkan oleh Yang Chen membuat amarah Zhang Fu mendidih. Ia berteriak dengan marah, Yang Chen, ambil telapak tanganku. Begitu Zhang Fu selesai berbicara, dia langsung menyerang dengan telapak tangan, menggunakan teknik telapak tangan tertinggi yang dimilikinya, telapak tangan bebas. Melihat ini, Yang Chen mengayunkan tombak panjangnya dan segera melepaskan One Breath of Chaotic Origin, menyerbu ke arah Zhang Fu dan bertabrakan dengannya. Yang Chen awalnya tidak terlalu mempermasalahkannya, tetapi setelah tabrakan itu, alisnya berkerut. Ia bisa dengan jelas merasakan bahwa sidik jari bebas Zhang Fu jauh lebih kuat daripada saat mereka bertarung sebelumnya. Meskipun kondisinya jauh lebih rendah dibandingkan saat dia menggunakan kekuatan sucinya, kondisinya jauh lebih kuat dibandingkan saat dia tidak menggunakan kekuatan suci. One Breath of Chaotic Origin miliknya bahkan menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahan diri. Mata Yang Chen menjadi dingin, apakah ini perubahan yang berasal dari tubuhnya? Menarik. Sepertinya dia membawa harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan sidik jari bebas. Tebakan Yang Chen hampir akurat.
Ada sejenis harta karun di dunia ini yang dirancang khusus untuk meningkatkan teknik seseorang. Harta karun ini mungkin bukan artefak dewa, tetapi dibuat untuk meningkatkan kekuatan teknik seseorang, mirip dengan Rui Giok hijau miliknya, yang memiliki kualitas rendah tetapi sangat cocok untuk seni ilahi hukum pohon. Pada saat ini, Yang Yun bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu apakah Yang Chen ini sudah menyadarinya. Tapi itu tidak penting sekarang. Segel giok naga emas, tiruan dari segel giok reinkarnasi sekte Sangxian kita, mungkin tidak sekuat segel giok reinkarnasi dalam meningkatkan 4 jejak tangan reinkarnasi, tetapi itu cukup untuk meningkatkan kekuatan Zhang Fu secara signifikan, membuatnya lebih dari cukup untuk mengalahkan Yang Chen ini. Memang, dengan kekuatan yang meningkat, Yang Chen merasa cukup sulit untuk melawan. Namun orang-orang ini tampaknya tidak memahami efek dari One Breath of Chaotic Origin. Tak seorang pun tahu bahwa One Breath of Chaotic Origin tumbuh semakin kuat seiring berjalannya waktu. Setelah kekuatan awalnya tertahan, satu nafas asal chaos milik Yang Chen menjadi semakin mengerikan, dan kekuatannya perlahan-lahan mencapai puncaknya. Kemudian, ia menembus sidik jari bebas dan melahapnya sepenuhnya. Bagaimana dia masih bisa menahannya meskipun kekuatannya telah meningkat begitu banyak? Pupil mata Yang Yun mengecil karena terkejut. Awalnya, ia berniat memaksa Yang Chen menggunakan ki kesatuan bawaan. Sedangkan untuk One Breath of Chaotic Origin, kekuatannya seharusnya tidak cukup. Namun, sungguh menarik bahwa Yang Chen masih berhasil menahannya. Zhang Fu menggertakkan giginya erat-erat, murka, dan meraung, Yang Chen, kali ini, kau takkan menang melawanku. Aku akan menghancurkan semua kepercayaan dirimu. Jangan khawatir, kau akan tahu apa itu keputusasaan setelah mengalami langkah ini. Dan cerita pun berakhir. Nantikan cerita selanjutnya, terima kasih telah mendengarkan.